Salam jumpa Mitra BLU. Apa kabarnya hari ini? Kami harap Mitra BLU dalam kondisi sehat ya. Selamat tahun baru 2022 dan kali ini BLU Talks akan hadir bersama bintang tamu spesial kita dari BLU Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Telah hadir bersama saya pada hari ini Bapak Iwayan Swadana selaku Direktur Utama BLU RSUP Sanglah Denpasar. Swastiastu, selamat pagi Bapak. Swastiastu, selamat pagi Mbak Natalia. Pak Wayan dalam kondisi sehat ya Pak? Sehat. Gimana Mbak Natalia, sehat? Terima kasih Bapak, saya juga dalam kondisi sehat. Oke Bapak, hari ini kita kedatangan tamu spesial Pak Wayan, teman-teman Mitra BLU. Oleh karena itu kita akan membahas segala sesuatu seluk-beluk mengenai BLU Kesehatan. Pak Wayan, ini kan BLU Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah baru saja merayakan ulang tahun ke-62 nggih Pak? Iya, betul. Tanggal 30 Desember. Ya. 62 tahun Mitra BLU. Sungguh usia yang tidak singkat gitu ya. Kalau sebagai manusia kita 62 tahun itu sudah sangat-sangat senior ya Pak ya. Ya, kalau dalam kepegawaian kita di struktural sudah pensiun. Udah pensiun. Iya. Sudah pensiun. Tapi ini berarti BLU-nya sudah sangat matang Mitra BLU ya, karena di BLU tidak ada yang pensiun gitu ya, BLU yang pensiun tidak ada. Oke. Kalau saya baca-baca nih Pak ceritanya mengenai Rumah Sakit Sanglah pertama ditetapkan atau mulai nyatakan beroperasi di tanggal 30 Desember tahun 1959 Iya. sampai dengan sekarang. Nah, mungkin Bapak boleh menceritakan perkembangan atau cerita singkatnya mengenai Sanglah Pak. Perkembangan dari awal sampai dengan sekarang, bisa jadi rumah sakit dengan banyak penghargaan Pak, tersertifikasi JCI, kemudian KARS, dan udah dapat predikat BBK juga Mitra BLU. Monggo Pak, mungkin barangkali bisa menceritakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Natalia. Jadi memang benar tadi. Jadi kita barusan merayakan hari ulang tahun yang ke-62, tepatnya tanggal 30 Desember kemarin 2021. Karena apa? Karena kita memang diresmikan tepatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1959. Dan yang meresmikan itu tidak main-main Mbak Nat. Iya, siapa Pak? Jadi presiden kita yang pertama, Pak Bapak Karno. Insinyur Soekarno. Oh iya, Ya, Bung Karno. makanya mempunyai nilai sejarah tersendiri. Sebenarnya tahun 59 itu peresmian. Cikal bakalnya sudah mulai tahun 1956. Ya kan biasa zaman dulu itu kan masih terbatas ya fasilitas kesehatan, jadi berupa poliklinik dulu kecil begitu, terus berkembang itu akhirnya menjadi rumah sakit diresmikan tahun 59 gitu. Nah, pasti sebuah organisasi yang hidup tentunya kan terus tumbuh dan berkembang gitu. Nah, tahun 59 diresmikan, tahun 62 itu kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dengan Universitas Udayana Fakultas Kedokteran untuk apa? Untuk mengembangkan supaya ada pendidikan. Nah, karena zaman itu kan SDM itu juga langka. Jadi dengan keterbatasan rumah sakit berdiri, kemudian tentunya kita pasti rencanakan bagaimana ke depannya supaya berkembang. Dan ketika rumah sakit itu menjadi berkembang, faktor utama itu harus ada SDM. Sehingga cepat kita bekerja sama, satu mendapatkan, artinya dalam kerjasama itu SDM yang sudah jadi, para dokter gitu dari tentunya dari Fakultas Kedokteran UNUD bekerja di sini memberikan pelayanan kesehatan sehingga SDM menjadi bertambah terutama para dokter. Kemudian tidak hanya itu, dia kan karena pendidikan sekaligus mencetak dokter. Nah, sehingga kebutuhan dokter untuk pengembangan ke depan paling tidak untuk kebutuhan rumah sakit Sanglah itu tentunya bisa kita ambil dari sana gitu. Nah, setelah itu tahun 1978 kita betul akhirnya berkembang. Jadi yang awalnya kelas D dalam rumah sakit kan ada kelas-kelas. Itu tahun 78 itu berkembang menjadi rumah sakit kelas B pendidikan. Nah, itu terus kan sudah ada perkembangan itu. Nah, tadi disinggung-singgung tentang pengelolaan model BLU. Ya betul.
Jadi tahun 2005 itu kita pertama kali model pengelolaan tata kelola keuangannya dengan melalui atau cara BLU, Badan Layanan Umum. Nah tentunya dari sana cikal bakalnya ada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk apa? Tentunya bisa memberikan peningkatan asas manfaat kan. Jadi bagaimana tentunya karena aspek fleksibilitasnya di keuangan termasuk tata kelola keuangannya lebih baik, kemudian asas manfaat untuk peningkatan pelayanan, kemudian tentunya asas manfaat kepada masyarakat kan itu yang penting. Jadi ujung apapun yang kita kembangkan ujung-ujungnya itu supaya bermanfaat untuk masyarakat yang kita layani itu. Nah dengan demikian terus berkembang kan 2005 melalui pengelolaan BLU terjadi fleksibilitas berkembang. Nah sehingga kita tahun 2013 itu tadi juga sudah disinggung-singgung, kita ingin meningkatkan standar pelayanan kita, tidak hanya standar nasional tapi bagaimana juga bisa berkiprah internasional. Nah itu kan ada syaratnya harus mengikuti standar-standar yang ditetapkan dalam akreditasi internasional. Nah kita ikut akreditasi internasional melalui Joint Commission Internasional JCI dan lulus 2013 itu ya karena memang sudah persiapan ya kan itu standar-standar internasional sudah kita penuhi dan itu syaratnya kan setiap 3 tahun kita dinilai lagi sehingga 2013 pertama kalinya, berikutnya 2016, 2019 dan selalu kita lulus. Nah seharusnya kalau 2019 tambah 3 kan 2022 nanti JCI lagi kan. Nah karena demikian juga kita seimbangkan antara pelayanan yang standar nasional dan kita tahu kan ada perbedaan-perbedaan dalam standar itu. Jadi kalau internasional karena kita di Indonesia tentunya akreditasi nasional juga harus kita penuhi supaya bagaimana sih standar nasional yang disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia khususnya di Bali ya kita itu. Nah kita juga maju ke akreditasi nasional dari KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit ini nasional tahun 2014 pertama kali dan lulus paripurna. Paripurna itu kan tataran tertinggi, kasta tertinggi dalam akreditasi ya itu 2014. Kemudian sama tiap 3 tahun sehingga 2017 akreditasi dari KAS yang kedua. 2020 sebenarnya yang ketiga. Tapi kan kita tahu ya bukan hanya Indonesia tapi dunia itu terkena COVID-19 sehingga kita tidak lakukan akreditasi itu. Jadi seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Ana. Jadi peningkatan yang kita lakukan termasuk terutama dalam standar pelayanan itu. Betul, kemudian kita juga mendapat predikat BPK ya. Dan kita ini lagi akan mau maju ke BPK BPM. Jadi itu perkembangan dan mohon doanya Mbak Ana di usia kita yang ke-62 ini semoga kita bisa tumbuh, berkembang dan pada akhirnya adalah bermanfaat untuk kesehatan, untuk kesejahteraan masyarakat. Iya Bapak. Menarik sekali. Ternyata Rumah Sakit Sanglah ini termasuk salah satu BLU yang pertama ya Pak ya, tahun 2005. Jadi peraturan pengelolaan keuangan BLU itu mitra BLU terbit di tahun 2005 dengan PP 23 tahun 2005. Kemudian beberapa BLU menjadi BLU yang pionir gitu yang pertama. Salah satunya Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Berarti ini kan sudah lumayan senior ya Pak, paling senior malahan kalau untuk kasus BLU mungkin. Nah ini kan mitra BLU yang menyaksikan ini ada juga dari BLU maupun calon BLU Pak. Dan ada juga dari BLUD di Provinsi Bali, mungkin yang juga di layanan kesehatan. Mereka kan pasti ingin tahu Pak, pada saat mereka menerapkan pengelolaan keuangan BLU maupun BLUD, itu apa yang harus disiapkan pertama kali? Buat yang baru-baru terutama. Karena Bapak kan juga
pasti di sini sudah di Sanglah sekitar 5 tahun, terus sebelumnya pernah juga memimpin sebagai direktur rumah sakit di rumah sakit lain yang non BLU gitu ya Pak. Jadi barangkali bisa merasakan bedanya yang dari non BLU ke BLU gitu seperti itu. Terus kemudian apa saja Bapak pertama kali yang harus disiapkan, dan tadi mungkin fleksibilitas yang Bapak sebutkan tadi, apa nih Pak yang benar-benar terasa istimewa atau berbeda dibandingkan yang non BLU? Semoga Pak Wayan. Baik Mbak Nat, jadi memang betul sekali. Jadi saya mungkin bisa sedikit mohon izin bercerita sebelum di Sanglah ini yang BLU namanya, kalau ini kan pusat ya, vertikal, jadi namanya BLU. Kalau di daerah kan BLUD. Saya sebelumnya karena pengalamannya di daerah BLUD, juga pengalaman sebelum diterapkannya BLUD. Nah itu memang sangat berbeda. Jadi dengan langsung saja ke ini ya, BLU. Jadi dengan fleksibilitas keuangan, jadi penggunaan keuangan itu, pengelolaan keuangan dengan ada fleksibilitas melalui BLU ini, tentunya kita bisa lebih cepat, lebih ada kreativitas kita, inovasi kita itu bisa terwujud dengan cepat gitu. Karena apa? Saya kira kan semua kegiatan, program, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan harus ada anggarannya kan itu. Jadi memang ada yang tidak pakai anggaran, tapi sebagian besar. Jadi ujung-ujungnya itu. Nah, kalau belum misalnya BLU, coba bayangkan kita misalnya bagaimana kalau rumah sakit ini segala sesuatu kan serba cepat gitu. Ya, betul, untuk menyesuaikan itu dibutuhkan misalnya sebuah alat gitu. Nah, tapi ketika tidak ada fleksibilitas dalam penggunaan anggaran keuangan, itu kan harus menunggu. Nah, menunggu setahun, 2 tahun, karena tidak ada fleksibilitas dalam seperti BLU itu dalam penggunaan anggaran. Itu sudah hilang kesempatan. Hilang momennya, sudah hilang. Kalau di sana misalnya seharusnya sudah langsung bisa beli alat misalnya, kemudian pasien bisa dilayani, pangsa pasarnya itu bisa kita ambil, itu langsung ada pergerakan peningkatan dalam layanan. Tapi ketika itu tidak bisa kita ambil karena tidak bisa kita utak-atik dalam anggaran itu, dalam tanda positif dalam pengertian positif, itu sudah hilang momennya. Nah, mungkin tahun depan bisa kita siapkan melalui mekanisme penganggaran biasa, tapi kan sudah beralih itu pasarnya itu. Pasiennya jadi rumah sakit lain. Ya, sudah lain. Nah, kalaupun kita adakan, barangkali itu sudah tidak dipercaya lagi. Karena apa? Karena kalau Sanglah kita butuh layanan ini tidak ada. Ini tidak ada. Jadi sudah terbentuk image bahwa ada keterbatasan lain, sehingga ya udah langsung aja kemana kan gitu. Sudah hilang momen baik gitu. Nah seperti ini. Nah tapi begini, jadi prinsip yang tadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa dalam fleksibilitas penggunaan anggaran itu tentunya kreatif di sana. Tapi semua pelayanan itu kan intinya adalah SDM, ada sumber daya manusia. Itu sangat penting dalam pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit. Nah, bagaimana kita bisa mengatur atau mengoptimalkan sumber daya SDM ini untuk bisa meningkatkan kinerja rumah sakit. Nah, demikian juga dia harus bekerja secara efisien, efektif dengan jumlah yang ada, tapi bagaimana bisa dia melakukan kegiatan pelayanan yang lebih banyak, yang berkualitas tentunya. Jadi semua produktif gitu. Jadi kuncinya kan di SDM itu. Kemudian tidak cukup yang namanya rumah sakit itu, di samping ada SDM, ada dokter, ada perawat dan lain sebagainya. Itu dia kan karena ini kan profesional menggunakan peralatan, tidak bisa seperti tradisional gitu kan. Oh ini bos gitu, oh ini tanpa alat sudah ditebak penyakitnya kan, tidak bisa. Jadi harus ada dipastikan kan
harus ada peralatan-peralatan. Nah itu kunci. Nah di dalam peralatan ini pun itu betul-betul kita harus lihat seperti tadi, mana sih yang sebenarnya perlu kita adakan, peralatan apa yang kita perlu adakan, yang dibutuhkan, yang diadakan. Itu harus betul-betul dihitung, dikaji ya. Nah setelah itu tentunya digunakan pemanfaatannya, yang kita juga akan menjadi BLU itu akan mungkin lambat perkembangannya atau bahkan tidak berkembang ketika ya katanya alat penting ya semua kita beli sampai habis anggaran kita tapi dalam pemanfaatannya utility alat itu rendah atau bahkan tidak ada, itu juga tidak bagus gitu. Nah bagaimana setelah kita artinya tahu, kemudian kita butuh, kemudian kita adakan alat itu, pemanfaatannya itu perlu dipantau itu. Jadi jangan sekali-sekali ada sampai yang utility-nya sangat rendah, bahkan mungkin sampai idle ya, termasuk obat-obatan dan lain sebagainya. Itu kemudian tidak cukup itu saja. Jadi tadi ada SDM, ada peralatan, tapi bagaimana sistem yang menggerakkan itu. Nah sekarang ini kan kita banyak belajar dari COVID-19. Jadi COVID-19 juga di satu sisi tentunya kita tahulah, kita semua dilakukan secara terpadu oleh tim yang berpengalaman. Ininya dan banyak apa namanya dampak-dampak yang tidak baik. Tapi di sisi lain juga kita banyak belajar dari COVID-19 ini. Kita harus bisa bagaimana sekarang itu memanfaatkan teknologi informasi. Nah, termasuk di sana sekarang konsep kita kan semua, jadi kita yang bisa kita sentuh dengan digitalisasi kita lakukan. Ini justru COVID-19 ini mempercepat, karena ke depan mau tidak mau, siap tidak siap, sanggup tidak sanggup, itu pasti ke sana arahnya digitalisasi gitu. Nah itu juga perlu dilakukan gitu. Nah tentunya tadi ujung-ujungnya apa? Semua itu nanti bagaimana pengelolaan anggaran atau keuangan itu yang mensupport itu kan itu ya. Tapi kalau uangnya tidak ada, kita tadi sudah programnya banyak, itu juga kan tidak bisa kita itu yang itu saya berbicara yang membutuhkan anggaran. Tapi saya kira sebagian besar itu yang saya bicarakan itu membutuhkan support anggaran. Nah bagaimana anggaran itu tersedia, nah itu menjadi kunci yang ada kaitannya dengan pengelolaan SDM, peralatan, kemudian sistem digitalisasi dan seterusnya. Masih banyak lagi Mbak. Nah, ya. Keren ini. Kalau ini kita uraikan ini mungkin bisa berjam-jam ya Pak. 3 hari 3 malam malah ini ya. Jadi Mitra BLU tipsnya dari Pak Wayan tadi, pertama penataan SDM nih Pak, kemudian kedua penyediaan peralatan dan pemanfaatannya, dan ketiga sistem yang menggerakkan atau digitalisasi gitu ya Pak. Jangan lupa. Jadi kalau kita kaitkan, jadi kita kan harus yang terdepan, yang pertama kali, kemudian yang unggul gitu. Nah jangan lupa kreativitas itu harus selalu ada setiap saat, karena hal yang misalnya katakanlah sebuah pelayanan X hari ini, saya bilang hari ini itu merupakan pilihan masyarakat yang tentunya sangat diharapkan, tapi besok bisa jadi beda, sebulan, setahun lagi itu menjadi hal-hal biasa gitu. Sehingga di sana dibutuhkan terus kreativitas, inovasi, pelayanan apa yang kemarin mungkin ya atau kita tidak bicara pelayanan lah, misalnya bagaimana kalau kemarin Mbak Nat misalnya datang ke Sanglah, saya sapa pertama kali, ini baru pelayanan yang luar biasa kan begitu. Iya Pak, betul. Tapi besok datang lagi saya sapa, 2 hari lagi datang saya, mungkin hal biasa saja. Apa artinya harus ada kreativitas lagi. Samping disapa, kemudian mungkin silakan duduk, apa yang bisa jadi ditambahkan. Nah itu salah satu contoh. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa kita jangan berdiam, jadi jangan berpuas diri. Jadi yang hari ini baik,
yang hari ini unggul, yang hari ini sudah mendapat apresiasi, hal yang sama besok kita lakukan, itu hal yang menjadi biasa-biasa saja. Nah itu artinya harus ada kreativitas, inovasi-inovasi terus yang sesuai dengan perkembangan situasi ya, perkembangan kebutuhan pasar lah kalau bahasa ekonomi ya. Ini memang kreativitas dan inovasi cukup didukung ya Pak, sangat didukung dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagai BLU tadi ya, seperti Bapak ceritakan. Nah ini menarik, Mitra BLU Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini sudah terkenal dengan layanan jantung terpadu ya Pak ya, layanan kanker terpadu saya dengar seperti itu. Terus kemudian kan sekarang Kementerian Kesehatan teman-teman itu ada program yang namanya health tourism ya Pak ya, yang mau diangkat nih dari Provinsi Bali terutama, dan salah satunya ya tentunya RSUP Sanglah gitu yang menjadi pendukung utama. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan Pak mengenai idenya Kementerian Kesehatan untuk health tourism, dan kemudian mungkin peranannya Rumah Sakit Sanglah di situ apa Pak, yang layanan yang paling unggul yang mau ditonjolkan Sanglah untuk menarik pengguna layanannya itu Pak? Baik, ya betul sekali. Ini rupa-rupanya Mbak Nat ini menguasai sekali program kesehatan ya. Tidak Pak, baca koran lah, baca koran. Baca koran. Berarti kan publikasi kita publikasi Sanglah sudah bagus Pak, sampai keluarnya. Masyarakat ya. Iya Pak. Ya, ini yang kita sukai. Jadi masyarakat yang tidak langsung berkaitan dengan kesehatan itu juga tahu, paham gitu. Berarti kan sosialisasi publikasi kita juga di masyarakat sudah sampai gitu. Baik, ya betul. Jadi Rumah Sakit Sanglah itu kalau kita tadi kan harus ada kreativitas. Nah kita coba launching, ada namanya program unggulan gitu. Dan itu berganti-ganti. Nah pada saat ini unggulan kita ada 3, pelayanan jantung terpadu, pelayanan kanker terpadu, kemudian kesehatan ibu dan anak. Nah di samping itu tidak cukup itu, nah, jadi kita juga ada pelayanan-pelayanan yang dikembangkan, istilahnya, yang dikembangkan. Ya tadi saya di awal matur organisasi ini harus hidup. Jadi kalau orang namanya hidup itu pasti tumbuh berkembang kan gitu, terus tumbuh berkembang gitu. Nah ini juga sama. Jadi ini kita kembangkan terus. Nah sampai dari tahun tadi 59 itu yang diresmikan itu sampai sekarang, misalnya kita berbicara sekarang lama sekali, kalau di belakang tahun 59 kan banyak sekali itu layanan-layanan. Nah sekarang misalnya kita kembangkan layanan transplantasi ginjal, layanan transplantasi kornea dan seterusnya, kita kembangkan terus itu. Nah dan salah satunya tadi sudah disebut-sebut itu adalah masalah health tourism. Kalau kami bahasanya kan health tourism itu kita ada medical tourism, ada wellness-nya. Ada wellness-nya. Nah, baik medical maupun wellness-nya kita kembangkan. Nah, betul. Jadi kita harapannya ada kontribusi di dalam pengembangan pelayanan baik medical maupun yang wellness tourism ini. Kenapa? Kan itu pertanyaannya yang penting. Kenapa kok Sanglah di situ kan ada konsentrasinya di sana untuk bisa memberikan kontribusi. Begini ilustrasi. Jadi kan kalau ini bukan hanya untuk Sanglah, tapi kita berpikir lebih nasional, coba lagi ke atasnya, misalnya nasional gitu kan. Data menunjukkan bahwa sebenarnya potensi di Indonesia ini sangat bagus di hal tersebut, pelayanan kesehatan itu yang keluar negeri itu masyarakat kita itu yang mampu tentunya kan itu hampir sekitar 97 triliun itu tiap tahun. Bayangkan itu, kalau kita membayangkan itu duit itu 97 triliun itu sepertinya kalau di sini ditaruh kita tenggelam di sana. Tidak kelihatan gitu. Ya itu. Jadi kita dikubur oleh uang itu. Jadi banyak sekali. Nah itu coba ditelusuri, itu bisa nggak? Atau kenapa dia kesana? Ya memang salah satunya, ya memang banyak faktor ya. Salah satunya memang ya fasilitas kita. Jadi kalau SDM kita katanya dari sumber-sumber yang bisa kita percaya menyebutkan cukup, tidak kalah kita
sama yang di luar ya Pak ya? Iya, SDM kita, kemampuannya, ahli-ahli kita, segala macam ada itu. Ada. Cuman Paskes dan mungkin nanti cara bagaimana dalam pelayanan kan gitu. Nah itu tadi, jadi orang mungkin sekarang dengan disapa aja puas, tapi besok disapa aja belum. Jadi itu harus ada kreativitas. Nah tapi intinya Paskes. Nah Paskes bisa nggak? Bisa. Nah saya kira kalau ada pangsa pasarnya ada, masalah membangun Paskes itu saya kira bisa gitu. Nah kenapa Bali kan gitu sekarang? Nah Bali kan kita tahu. Jadi Bali itu sudah terkenal destinasi wisata nomor 1 lah ya Pak di Indonesia dunia, ya. Kan? Gitu. Nah itu jadi di samping itu tadi harapannya bisa, mungkin tidak bisa semuanya 97 triliun, tapi setidaknya itu bisa kita ambil di sini. Dialihkan supaya di Indonesia ya Pak. Nah tidak cukup itu Pak. Iya gimana Pak? Karena apa? Karena orang itu sudah tahu, jadi orang asing itu ya udah berwisata ke Indonesia, ke Jogja, betul. ke Bali, nama kan itu. Jadi di sana. Nah nanti arahnya wisata itu tidak hanya wisata ke Bali kan, dia sekarang itu kan mencari budaya, gitu kan, keindahan alam, dan hal-hal yang ini. Jadi tidak hanya itu, supaya ayo kita wisata ke Bali karena di sana ada fasilitas kesehatannya itu. Wellness-nya juga ada tadi ya Pak ya. Iya, kebetulan kita kan mengambil di kemampuan pelayanan estetika ya itu. Nah itu kita coba sekarang tarik, kita bentuk dulu brand image Indonesia, brand image Bali, bahwa di Indonesia, bahwa di Bali itu ada itu dulu. Kita tidak bicara Sangla atau rumah sakit lain gitu, udah yang penting Bali dulu lah, Indonesia dulu lah gitu. Ya tidak perlu orang misalnya Filipina, orang Hong Kong atau dari mana gitu, tidak perlu ke Singapura, di Korea Selatan gitu. Di Indonesia ada. Indonesia kita sambil berwisata di sana, ada di sana, adanya di mana? Di Bali. Nah itu image Bali itu dulu. Nah setelah Bali kan udah banyak yang datang Bali, ya silakan. Saya yakin tidak hanya Sanglah yang akan mengembangkan, kan ada rumah sakit yang lain kan. Iya betul Pak. Bahkan ada berdiri juga yang baru gitu. Ya itu nanti setelah image terbentuk tuh saya kira semua bisa melayani. Nah itu sehingga apa? Ya jadi mereka berwisata ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang lengkap, baik itu masalah estetika atau masalah urusan kesehatan lainnya, jantung, penyakit dalam, semuanya gitu. Jadi mereka tidak khawatir lagi, itu satu. Yang berikutnya di Bali itu juga kan sering sekali diadakan event-event yang internasional. Iya betul Pak. Malu kita kalau misalnya Bali yang sudah bagus ini, tapi ketika sakit kita sulit sekali mencari. Nah ini kita harus siap juga. Jadi harus kita menjadi pendukung dalam bisnis pariwisata itu, sehingga tidak ada masalah ketika dia membutuhkan fasilitas kesehatan, dia membutuhkan alamnya sudah disediakan, dia membutuhkan budayanya dia aja. Tapi ketika urusan kesehatan, nah itu juga kan harus kita siapkan. Itu intinya di sana. Keren. Dan lagian ini ya Pak ya, kalau tarif rumah sakit umum Pusat Sanglah ini tidak usah dikhawatirkan, dia masih bisa ada yang terjangkau ya Pak ya. Tidak semua layanan VIP kan, layanan tarifnya kan tentu saja karena BLU ini mitra BLU kan, tarif BLU itu harus ada keadilannya juga ya Pak ya, kepatutan termasuk keterjangkauan dari masyarakat juga. Jadi pasti akan dipertimbangkan itu ya Pak ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi semua, apalagi kami Sanglah itu kan rumah sakit pemerintah. Oh iya betul. Tentunya itu pasti, itu kenapa dalam diskusi tadi saya tidak sampaikan, karena itu pasti yang sudah kita siapkan. Betul Pak. Nah ini kan tambahannya yang dunia itu. Nah ini tadi pas Bapak singgung bahwa Bapak ini kan karena Bali menjadi tuan rumah berbagai macam acara internasional ya Pak ya. Saya dengar kan kemarin
Sanglah juga ikut terlibat aktif dalam pertemuan G20 di Nah. bulan Desember 2021. Ya. Terus MotoGP juga segala Betul. macam. Nah ini mungkin Bapak bisa ceritakan Pak perannya Sanglah pada saat G20 di bulan Desember kemarin. Kan saya dengar nanti bulan Februari akan ada lagi di Bali, terus kemudian sampai dengan bulan Oktober masih beberapa pertemuan G20. Nah perannya Sanglah Pak di acara G20 itu menyediakan apa saja Pak? Ya betul, malah nyambung kan. Iya, Bapak tadi yang Jadi cerita. saya ini sekilas tadi ya betul, makanya ini konkret kan. Iya Pak. Konkret ini ada masa-masa untuk penyelenggaraan event internasional kan di 20. Kemarin saya lupa tanggalnya tanggal berapa sudah yang untuk kan ada beberapa Iya, kegiatan betul. di Bali dan Jakarta, Dan untuk termasuk wellness yang management, juga di diantaranya Mandalika untuk melayani sirkuit ini. stress management, Kita juga intelligent approach, ikut physical apa health, namanya, body nutrition control, berpartisipasi dan untuk sleep study. mendukung kelancaran pelaksanaan itu. Nah, betul. Jadi dan saya yakin ini ke depan itu apalagi mereka itu artinya tidak ada kekhawatiran ketika itu diselenggarakan event-event internasional di Bali, tidak ada kekhawatiran. Saya bisa dipastikan ke depannya itu lebih banyak lagi dan selalu ada. Nah ini yang saya bilang tadi itu kita harus siap di paskesnya, fasilitas kesehatan. Nah kita di sana sudah dalam event ini kita sudah siapkan. Kemarin tentunya kita sudah membentuk tim kesehatan tersendiri untuk tamu-tamunya ya Pak ya? tamu-tamu ini untuk permasalahan acara ini. Kemudian tim itu tentunya lengkap ya, ada SDM-nya kan, kemudian ada ambulans Evan. Kalau kita kan Sanglah itu kita menyiapkan yang Evan kan, yang untuk ambulans biasanya kita ini kan jadi satu di Bali. Jadi ada Sanglah, ada rumah sakit lain, itu saling bersinergi. Nah, menyiapkan apa yang sesuai dengan kemampuan kita yang ambulans Evan. Nah, kemudian tentunya juga kita siapkan ketika mereka membutuhkan rawat jalan. Nah, rawat jalan poliklinik yang kita siapkan di Wisma Atlet gitu. Nah, kemudian juga ketika ada yang butuh rawat inap, tentunya rawat inap, kemudian juga ICU itu kita siapkan. Nah, di situ kontribusi kita. Nah, bayangkan kalau kedepannya itu semakin banyak, tapi paskes kita tetap seperti ini aja kan. Tadi ada kaitannya ketika pada titik tertentu mereka masih puas, tapi nanti ada berkembang kita masih tetap, dia akan tidak puas kan. Makanya kita juga ini mengembangkan tahun ini kita kembangkan layanan kesehatan ibu dan anak, layanan estetika, layanan lainnya. Terus kita kembangkan ini. Makanya saya bilang tidak hanya untuk tapi juga pelayanan pengembangan dalam rangka mengimbangi ini kebutuhan pasar ini. Gitu. Jadi sudah siap lah ya Pak ya sama kompetitor. Siap. Dan ini karena Bapak melayaninya juga tamu-tamu internasional, berarti ya itu akan terbawa gitu ya Pak ya ke negara mereka. Oh ternyata tenaga kesehatan Indonesia itu bagus loh. Terutama yang di Bali kemarin waktu ada acara ini mereka melayani dengan baik, dan kemungkinan juga suatu hari nanti pada saat dunia sudah dibuka ya Pak ya, pandemi sudah berakhir, mereka juga akan dengan tenang gitu ya datang berwisata ke Bali, ke Indonesia. Terus karena kalaupun ada apa-apa pelayanan kesehatannya juga bagus gitu. Seperti itu Pak ya. Betul. Luar biasa. Nah ini Pak, kalau Bapak tadi cerita mengenai sinergi pada saat ada acara-acara internasional. Nah ini kita sekarang pandemi sudah memasuki tahun ketiga di Indonesia. Bapak tentunya pernah melakukan sinergi atau kolaborasi ya Pak ya dengan pemerintah daerah ataupun dengan instansi pemerintah pusat lainnya ataupun dengan BLUD. Mungkin kalau dari secara garis besar saja Pak, tidak perlu rinci, itu sinergi atau kolaborasinya bentuknya apa Pak? Misalkan antar rumah sakit maupun selain program vaksinasi atau apa gitu Pak? Betul. Jadi ini kan kebetulan pandemi COVID-19 ini kan siapapun saya kira tidak ada yang mengira seperti ini. Sepanjang ini Pak? Iya, jadi semuanya serba cepat, mendadak, kemudian kasusnya juga kita tidak pernah membayangkan sampai seperti ini kan. Masih sudah memasuki tahun ketiga ini belum selesai, karena dalam pengalaman itu penyakit itu
virus ini tidak pernah sampai Iya. berlarut-larut seperti ini dengan kita sebenarnya sudah siapkan, tapi tetap saja tidak bisa di stop gitu. Nah, sehingga apa? Kuncinya adalah memang dalam hal ini siapapun saya kira tidak bisa dalam penanganannya sendiri. Pasti membutuhkan kerjasama, membutuhkan tadi saling ada integrasi itu yang koordinasi, integrasi, sinergi ya. Betul. Itu. Nah, itu juga kita lakukan pada masa penanganan COVID-19 saat ini. Jadi mulai dari kita dalam dunia kesehatan itu kan ada namanya yang yang preventif, yang kuratif, rehabilitatif, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif kan ada. Iya. Nah, kita bagi tugas gitu. Siapa yang preventifnya, bagian sosialisasi gitu ya, Pak. Ya. Nah, di sini peranan kita rumah sakit terutama di kuratif dan juga rehabilitatif. Di kuratif itu maksudnya dalam pengobatan gitu ya. Nah, sementara promotif, preventif itu dibagi lebih banyak kiprahnya di dinas kesehatan dengan segala organisasinya, mulai dari puskesmas itu dan seterusnya itu. Nah, sehingga kemarin termasuk dengan meledaknya kasus COVID-19 itu, saya kira tidak ada rumah sakit yang mampu sendiri itu. Nah, di sanalah kita bagaimana sinergi dengan rumah sakit daerah, sinergi dengan rumah sakit swasta juga. Jadi di sana kita menyatu sinergi dalam penanganan. Karena tidak mampu, salahnya apalagi tidak mampu itu baik dalam penyiapan tempat tidur, kamar tempat tidur, penyiapan segala macam. Sehingga semua terlibat, itu satu. Kemudian itu tadi prinsip konsep kesehatan itu kan promotif itu. Nah, kita bagi-bagi tugas untuk rumah sakit, misalnya di lingkup rumah sakit aja kita bagi lagi. Nah, di kuratifnya itu. Nah, sanglah dengan tempat tidur sekian, kita dengan kemampuan tadinya dari dokter, perawat yang dengan punya keterampilan yang lebih, dengan kelas A kita yang terbesar yang punya kemampuan lebih itu, tentunya kita mendapat tugas yang kasus-kasus yang sedang dengan komorbid, kemudian kasus berat, kasus-kasus yang kritis. Nah, itu. Kemudian yang sedang biasa, misalnya itu di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta yang kelas B, kelas C. Nah, yang ringan itu bisa di puskesmas, bahkan yang tanpa gejala bisa isolasi mandiri, isoter gitu ya, pusat gitu. Nah, itu dibagi-bagi seperti itu kan kita harus sinergi di situ. Iya, Pak. Itu harus semua terlibat gitu. Dengan demikian tentunya beban tanda kutip itu bisa kita bagi sehingga semua terlaksana dengan baik gitu. Kita semua kalau bahasa perang gitu, kalau menang ya kita menang semua gitu. Bareng-bareng menangnya gitu. Dan itu harus dilakukan. Itu salah satu contoh aja itu. Memang betul. Jadi ini pertanyaannya sangat bagus ini. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Nah, di samping termasuk kan pelaksanaan vaksinasi itu tidak hanya rumah sakit. Jadi instansi pemerintah banyak, Pak ya. Banyak itu. Karena memang harus ada sinergi. Dan sinerginya bukan cuma sesama rumah sakit, tapi juga sama swasta ya, Pak ya, sama instansi pemerintah bahkan itu baru dari segi fasilitasnya kan, fasilitas kesehatan. Kemudian dengan kaitannya dengan pemerintahan. Jadi kami kan termasuk pusat ya di sini. Betul, Pak. Jadi harus sinergi koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dengan daerah ya. Dengan daerahnya, oke. Pemerintah provinsi
yang dimana sudah diatur di sana kan komandonya kita satu komando. Jadi Satu tidak defek, walaupun di sini bermacam-macam warna gitu apa namanya instansinya gitu, tapi satu komando, satgasnya, Iya. karena ketuanya, Iya. ketua umumnya Pak Gubernur, Iya. kemudian ketua hariannya itu Pak Sekda, gitu, pelaksananya Pak penanggulangan bencana daerah gitu kan. Jadi satu komando. Jadi ada sinergi yang baik gitu. Iya. Sehingga dalam pelaksanaannya pun juga terstruktur. Iya. Jadi tidak ada yang lepas gitu. Karena satu komando. Luar biasa. Nah ini Mitra BLU, kalau yang sudah dilakukan BLU RSUP Sanglah sebagai salah satu agen pemerintah di masa pandemi COVID itu sangat banyak nih Pak G. Mungkin di suatu hari nanti bisa dituangkan dalam suatu buku gitu ya Pak ya. Kilas balik gitu penanganan pandemi di Provinsi Bali. Sangat-sangat luar biasa. Nah ini kami sudah mengambil waktu Bapak banyak, tapi sebelumnya Pak kami ingin mendengarkan mengenai harapan dan cita-cita Bapak Pak di tahun 2022 selaku pribadi mungkin ataupun selaku Direktur RSUP Sanglah. Kira-kira Bapak inginnya seperti apa, baik dari sisi dukungan pemerintah maupun dukungan regulator gitu ya, apa yang Bapak harapkan dan Sanglah ini mau dibawa kemana tuh Pak supaya yang lainnya bisa ikut mendukung gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Nat. Jadi yang pertama mungkin secara umum dulu situasi yang kita hadapi ya, tidak kita mengenal pemerintah, swasta, masyarakat dan semuanya, kita semua terkena COVID-19 kan. Harapannya ya dan sekaligus kita semuanya ya berusaha pasti ya, kemudian tentunya diikuti dengan doa gitu. Semoga lah COVID-19 ini segera berakhir ya Pak. Segera berakhir, kita cukup capek sebenarnya ya, cukup panjang Iya, dari Pak. sudah memasuki tahun ketiga dan ini sudah mulai lagi ada Omikron kan. Iya betul Jadi Pak. itu ya kita berusaha kemudian berdoa semoga cepat gitu. Nah sekarang yang untuk Rumah Sakit Sanglah, jadi harapan kita tentunya semua yang kita sudah rencanakan dan tadi sudah ada kita program unggulan, kemudian ada pengembangan yang tentunya arahnya adalah untuk bagaimana masyarakat itu bisa kita layani dengan baik gitu ya. Harapan kita ya itu bisa dan sekaligus mohon doa kepada semuanya gitu pemirsa, jadi semoga itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, terwujud dan nanti bisa untuk manfaat kepada masyarakat. Nah pasti untuk bisa seperti itu kami perlu dukungan gitu, dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah setempat, kemudian pemerintah pusat, baik itu yang kesehatan maupun kementerian non kesehatan. Jadi semua, karena ini kan contoh bilanglah kita ingin mewujudkan pelayanan health tourism misalnya, baik itu medical maupun wellness itu kan tidak hanya kesehatan, pasti terkait dengan Kementerian Pariwisata, terkait dengan kementerian-kementerian yang lain, jadi semua, jadi Kementerian Luar Negeri karena semua, kemudian juga dengan pemerintah daerah dan semuanya. Itu tentunya harapan kami bisa ya kita ya bahasanya kita semua bisa mendapatkan support dari itu ya. Nah tentunya yang berikutnya juga terkait dengan khusus BLU ya. Sebagai BLU kan, karena kita kan cikal bakalnya ini kan BLU ya. Ya untuk BLU tentunya harapan kita mungkin ada support, misalnya ini sudah bagus ya, BLU ini artinya ada fleksibilitas. Nah mungkin nanti akan bisa lebih cepat lagi, lebih kuat lagi ketika ketentuan-ketentuan itu bisa mengikuti sehingga fleksibilitas itu betul-betul diperkuat oleh peraturan-peraturan. Mengikuti perkembangan zaman itu ya. Perkembangan zaman. Misalnya bagaimana tentang pengadaan barang dan jasa itu kan kaitannya di sana. Gitu. Nah memang ada ketentuan yang khusus untuk BLU, misalnya diatur dalam pengadaan barang jasa tidak
tidak kepres ya, Iya. gitu. Jadi silakan buat, tapi di situ kan perlu dipertegas lagi. Karena Betul. apa? Karena misalnya dalam pemeriksaan nanti itu harus sama gitu pemahamannya. Iya. Pemeriksa juga, bisa itu rumah sakit BLU misalnya atau BLUD membuat pedoman pengadaan barang jasa misalnya dari segi jumlah, Iya. tergantung besar kecilnya rumah sakit Oh, misalnya. iya Pak. Kalau rumah sakit kecil mungkin misalnya pengadaan langsung misalnya itu mungkin 100 juta cukup. Tapi ketika rumah sakit besar mungkin itu tidak cukup lagi kalau yang, karena apa? Karena fleksibilitas BLU itu bagus, tapi akan sedikit terhambat ketika kan butuh dalam pengadaan barang misalnya. Iya, alat. Pak. Nah, pengadaan alatnya waktunya lama misalnya gitu, kan tidak bisa cepat juga. Nah, bagaimana memotong itu misalnya. Jadi harus diikuti ketentuan-ketentuan itu kan. Misalnya butuh katakanlah, hari ini butuh katakanlah alat dengan harga 1M gitu misalnya. Bagaimana bisa cepat itu? Tidak harus mekanisme yang lama seperti tender dan lain sebagainya. Nah, itu akan mendukung sekali. Gitu. Ya, jadi saya kira penting itu. Penting ya, Pak, aspek peraturan BLU. Saya kira kalau dukungan yang lain sudah sangat biasa, apalagi seperti kita kan dalam pengelolaan BLU ini selalu ada pembinaan. Oleh Kanwil Bali ya Pak ya. Dari Kanwil ya, di JPB ya. Ya, di JPB Provinsi. Di daerah itu ada gitu. Itu saya kira kalau dukungan seperti itu sudah tidak masalah lagi. Di pusat juga kita kan Direktorat PPKBU kan gitu. Itu sudah bagus gitu. Nah, mungkin yang peraturan tadi. Terima kasih Pak. Ini bisa jadi salah satu masukan juga untuk kami tim BLU Talks Pak. Mungkin suatu hari nanti kita bisa mengangkat topik mengenai pengadaan barang jasa BLU nih Pak untuk selanjutnya. Teman-teman, ini Pak Wayan Swadana sudah membagikan banyak sekali cerita gitu. Memang waktunya tidak panjang ya Pak. Namun nanti mungkin setelah ini kalau mitra BLU menyaksikan rekaman ini Pak, dan kemudian mereka ingin lebih lanjut sharing dengan teman-teman dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, tentunya bisa ya Pak. Ada yang mau minta berguru atau mungkin sharing cerita pengalaman, itu sangat terbuka ya Pak. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ya Pak. Jadi bukan berguru. Berguru. Jadi kita belajar bersama. Oh, belajar bersama. Ya, siap. Wah, ini mantap ini. Iya, karena siapapun saya kira tidak ada yang pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Iya. Nah, sementara yang punya kelebihan bagilah sharing. Nah, itu yang kurang. Nah, yang kurang bisa mendapatkan di sana. Seperti misalnya Rumah Sakit Sanglah, kita kurang itu, kita akan cari yang di mana yang tempat yang lebih itu kita ambil. Jadi kita belajar bersama, Pak. Belajar bersama. Mantap. Untuk apa? Untuk maju bersama. Maju bersama. Untuk buat melayani masyarakat. Iya, kuat bersama. Sehingga kita bisa sama-sama bisa memberikan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan rumah sakit kepada masyarakat yang terbaik. Gitu. Siap Bapak. Terima kasih. Karena kami selalu berprinsip bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin. Iya. Hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, untuk itu kita kan terus harus belajar. Jadi yang baik kita ambil, yang kurang kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapat dari teman-teman yang lain. Wah, ini pesan penutup dari Pak Wayan ini sangat-sangat berarti teman-teman ya, bukan hanya dalam konteksnya kita pengelolaan keuangan BLU ya Pak, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus terus berupaya untuk lebih baik ya Pak ya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berpuas diri gitu. Walaupun mungkin Rumah Sakit Sanglah sudah paling senior, tapi tetap loh dia menyediakan diri untuk belajar bersama, bukan menjadi guru ya Pak ya, tapi lebih dari sisi belajar bersama. Luar biasa, terima kasih banget Matur Suksma Pak Wayan. Ini banyak sekali ilmu yang sudah dibagikan kepada kami dalam waktu yang sangat singkat. Kami harap bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di kemudian hari dengan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan terus sukses Pak dengan pengelolaan keuangan BLU-nya. Terima kasih, dan ingat selalu
jaga protokol kesehatan. kesehatan. Siap, jaga protokol kesehatan ya semua mitra BLU. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Iya, Terima baik. kasih. Mitra BLU, dengan ini kami cukupkan BLU Talks kali ini. Sampai jumpa pada BLU Talks berikutnya yang lebih menarik. Dan kami, saya, Natalia, dan Bapak Wayan undur diri dari teman-teman dari Mitra BLU Talks. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.